dipersembahkan oleh Haraki jang-jangi janger kopiak kepong. Haraki jang-jangi janger kopiak kepong. Kopiak sedep, kopiak sedep pada depong. Kopiak sedep pada depong. Haraki jang-jangi janger kopiak kepong. Haraki jang-jangi janger kopiak kepong. Kopiak sedep pada depong. Kopiak sedep pada depong. Siap-siap irin menjaberan di Jawa Tengah. Rame-rame, mari ketong berdansa rame-rame. Rame-rame, hey, rame-rame, rame-rame, berdansa goyang badan manis. Oh, hey, rame-rame, yeah, mari ketong berdansa rame-rame. Ketong berdansa rame-rame, yeah, rame-rame, yeah. Mari ketong berdansa. Mari ketong berdansa. Mari ketong berdansa. Rame-rame. Pele sapele siriaria, mangaka jarum bosi totu bariba. Tungkon hamari maraton, angkiku na mekele-kele botoku na matata. Nabibi na malamun sa kokao natata. Horas, horas, horas. Angan kacang sapariuk rasa. Tokecang balagan di rasa. Sapariuk rasa. Asale soko telo mas, motongan tuh ikutan dene opo. elah gitu.
kecil bawa kepiting 2 ekor. Cek cek meriuk pelanga sumbing dari Jawa. Datang kecil bawa kepiting 2 ekor. Lurilah jalan payah kumbuah, babelok jalan kayu jati, di mana tindak karusua ayam dan lape. Ay ay ayam dan lape. Si gua jarbang, si gua cabe, si gua tambang, si gua lape. Lape laju nan karimo, olah malang juo. Pagaruya ratusan kau, sampai pajalan urang baso, duduk taman kita mata. Ay ayam dan lape, ay ay ayam dan lape, ay ay ayam dan lape, ay ay ayam dan lape. Marilah kemari, kawan. Akulah di sini,
lebih juta penduduk Indonesia. Pasti banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Dipersembahkan oleh Selamat malam para hadirin yang ada di studio dan tentu saja pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk bergabung di satu acara yang luar biasa malam ini, Pak Rahmat, yaitu acara penghargaan pada pahlawan-pahlawan yang bekerja dalam sunyi yang kita sebut sebagai pahlawan pangan. Dan nama penghargaan ini adalah Swarna Bumi yang kita berikan untuk tahun 2023. Dan inisiatornya adalah PT Pupuk Indonesia Persero. Bekerja sama dengan Kick Andy dan juga Metro TV menghadirkan penghargaan yang hebat ini. Pak Rahmat, hari ini adalah hari istimewa bagi para pahlawan, tapi mungkin sebagian dari yang hadir dan yang di rumah tidak tahu ini penghargaan apa, bisa dijelaskan sedikit? Bang Andi, selamat malam. Sangat senang sekali bisa berada di sini malam hari ini untuk memberikan apresiasi kepada pahlawan pangan Indonesia. Bang Andi, pupuk dan pangan itu tidak bisa dipisahkan. Kami di BUMN selalu diingatkan oleh Bapak Menteri BUMN, kita harus melihat ekosistem. Nah, kita sebagai produsen pupuk juga melihat ekosistem ketahanan pangan ini. Kita ingin melihat lagi apa yang kita bisa lakukan untuk membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional. Oleh karenanya, kita muncul dengan ide Swarna Bumi Award yang merupakan sebuah apresiasi kepada pahlawan pangan. Swarna Bumi ini artinya dunia emas. Dunia emas. Tempat di mana kita memanggungkan, mengapresiasi para inovator pangan yang sudah bekerja di tempat-tempat yang jauh dari kegelapan, banyak keterbatasan, tapi terus melakukan inovasi, memberikan dampak kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Ini malam untuk para pahlawan pangan Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa penghargaan ini menjadi penting? Kami di Pupuk Indonesia itu berpikir begini, 270 lebih juta penduduk Indonesia. Pasti banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Yang kadang-kadang kita lupa, tidak memperhatikan, bahkan tidak mengapresiasikan. Dulu di zaman Hindia Belanda ada seorang yang bernama Mbah Mujair. Mbah Mujair, seorang inovator yang menemukan ikan yang sangat mudah dikembangbiakkan, enak dimakan, dan memberikan nilai ekonomi tinggi. Nah, kami ingin menemukan lagi Mbah Mujair era baru. Melalui panggung ini kita ingin bisa memunculkan tokoh-tokoh inspiratif, pahlawan-pahlawan. Pahlawan pangan itu orang yang sudah bekerja dengan penuh keterbatasan, penuh keikhlasan, memberikan kebaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada generasi muda Indonesia untuk terus berkontribusi, memberikan kebaikan-kebaikan bagi negeri dan bangsa ini, khususnya di bidang pangan. Baik, tampaknya penonton sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti pemberian penghargaan kepada para pahlawan yang akan mendapat kehormatan hari ini. Bukan berarti hanya mereka, karena waktu penjurian semuanya hebat, semuanya luar biasa. Tetapi tahun ini kita memilih 5 di antara yang hebat-hebat tadi ya. Betul. Baik, sudah siap? Siap. Baik, kalau begitu kita akan ikuti acara pemberian penghargaan ini.
200 juta itu sama saja 4 ton sekali makan beras dibuang. Dipersembahkan oleh Selamat malam hadirin di studio dan pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Saya Eva Wondo. Ya, dan saya Kevin Egan. Ya, kami hadir di sini untuk mengajak Anda menyaksikan acara Malam Penganugerahan Suwarna Bumi Award 2023. Kami juga mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Erick. Bapak Ibu yang kami hormati, Suwarna Bumi Award 2023 ini merupakan penghargaan yang didedikasikan PT Pupuk Indonesia Persero untuk sosok-sosok pahlawan pangan di seluruh Indonesia yang telah berkontribusi pada bangsa dan negara dalam menjaga ketersediaan pangan dan membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Iya, betul Egan. Dan dalam penyelenggaraan Suwarna Bumi Award 2023 ini, PT Pupuk Indonesia Persero berkolaborasi dengan program KIK&D untuk menemukan pahlawan-pahlawan pangan yang berjuang dalam sunyi, yang tidak pernah lelah, bekerja tanpa pamrih untuk hasil yang luar biasa. Ya, dan Eva, pada malam hari ini kita semua akan menjadi saksi sebagaimana pahlawan-pahlawan pangan ini akan menerima penghargaan Suwarna Bumi Award 2023. Langsung saja, inilah sosok pertama yang akan menerima penghargaan Suwarna Bumi Award 2023. Iya, sosok yang satu ini telah melahirkan puluhan benih padi unggul. Ia berhasil menemukan benih padi dengan usia panen 95 hari. Dan benih padi ini telah ditanam di seluruh Indonesia. Selama puluhan tahun meneliti, ia tidak pernah menerima dan meminta imbalan dari siapapun. Semua yang ia lakukan semata-mata didorong keinginannya untuk mensejahterakan orang banyak, terutama petani. Siapa sosok pahlawan Suwarna Bumi 2023 ini? Kita simak videonya berikut ini. Komitmen Surono Danu untuk kemajuan pertanian di Indonesia tidak pernah padam. Di usianya yang telah memasuki kepala 7, tidak menghalangi langkahnya keliling ke berbagai daerah di Indonesia untuk berbagi ilmu pertanian dan menjawab persoalan yang dihadapi para petani. Nah, yang seperti ini, ya, ini kurang kalau bayi. Langkah Surono untuk ikut memajukan dunia pertanian di Indonesia telah dimulai sejak tahun 80-an dengan mengumpulkan 180 varietas padi lokal untuk diteliti. Pada tahun 1985, alumni Institut Pertanian Bogor ini memulai penelitiannya untuk menyilangkan padi lokal. Setelah 8 tahun penelitian, warga desa Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah ini berhasil menemukan benih padi yang dapat panen pada umur 150 hari. Surono terus mengembangkan penelitiannya hingga mendapatkan benih padi yang berumur 105 hari yang diberi nama Sertani 1. Pada tahun 1999, ia berhasil menemukan benih padi dengan usia panen 95 hari. Benih padi ini telah ditanam di seluruh Indonesia. Hingga kini, sudah puluhan benih padi yang telah dihasilkan Surono dengan masa panen yang lebih pendek dan jumlah hasil panen yang lebih banyak dibanding benih padi pada umumnya. Benih padi yang dikembangkan Surono pernah ditawar beberapa negara dengan harga yang mahal. Namun Surono tidak mau menjualnya. Surono tidak hanya meneliti padi, namun tanaman lainnya diantaranya jagung, cabai, dan kedelai. Surono berharap
Indonesia segera mencapai kedaulatan pangan dan tidak perlu mengimpor bahan pangan lagi. Ya, hadirin dan pemirsa, mari kita sambut bersama Surono Danu sebagai pahlawan Suwarna Bumi 2023. Terima kasih. Ini yang kedua kali saya ada di studio ini. Untuk anak saya Erick Thohir dari Gunung Sugi, saya terbanggi besar. Perlu diketahui, padi ini tetuanya betina Sirenda, sekam kuning dan sekam putih. Tetua jantannya Dayang Rindu. Dari umur dalam 158 hari untuk Dayang Rindu, 163 hari Sirenda. Sekarang anak turunnya hanya 105 hari, maksimal 115 hari panen dari kecambah. Bukan dari pindah tanam, dari 95 hari dari pindah tanam. Dan sudah saya siapkan untuk yang akan datang setelah penduduk bertambah banyak, 90 hari panen belum saya keluarkan dari kecambah, bukan pindah tanam. Jadi mohon pengertiannya, selama ini umur padi itu dihitung dari pindah tanam. Harusnya seperti bayi lahir dari kecambah, bukan setelah bisa jalan kaki bayi itu. Mohon untuk semuanya pengertiannya tentang umur. Akte kelahiran bayi itu bayi lahir, jadi akte kelahiran padi itu kecambah. Ada satu pesan untuk semuanya, harga satu butir nasi, orang Jawa mengatakan rego saupo sego. Apabila kita menyisakan satu butir nasi dalam satu piring, itu sama artinya kita menyisakan satu beras. 1 gram beras itu 50 butir. 1 kilo 50.000 butir. Apabila penduduk Indonesia menyisakan 1 butir, makan nasi 200 juta, itu sama saja 4 ton sekali makan beras dibuang. 2 kali makan 8 ton. 1 bulan 240 ton. Saya sering meratap, melihat anak-anak katanya milenial dengan pegang HP yang bisa geret-geret, dan HP saya hanya ini, Bung Erick. Ini kewajibannya menerima semua petani di Indonesia yang mengadu pada saya. Jadi mohon pengertiannya, banyak yang keluarga yang tidak mampu, tapi anak-anak muda banyak saya lihat makan di kedai, apa di warung makan atau di rumah makan, menyisakan setengah piring. Saya harus marah bagaimana? Mohon pengertiannya. Saya hanya mengandalkan HP yang tadi saya keluarkan. Saya tidak pernah minta apa-apa, Bung. Kita sama-sama dari Lampung. Kebetulan saya turunan Jawa yang ada di sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Surono. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Pak Surono Danu sebagai pahlawan Suwarna Bumi 2023. Kami persilakan untuk kembali duduk.
Dipersembahkan oleh Penghargaan selanjutnya Ibu dan Bapak akan diberikan kepada sosok perempuan yang biasa dipanggil dengan Mama Sorghum. Ia mengembalikan sorghum menjadi makanan yang banyak dikonsumsi dan dibudidayakan warga Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 2007, sosok yang satu ini bersama dengan suami dan anak-anaknya mulai menanam sorghum. Dan kemudian pada tahun 2010, ia mulai diminta berbagi ilmu tentang budidaya sorghum pada warga di sejumlah daerah di NTT. Siapa sosok pahlawan Suwarna Bumi 2023 ini? Mari kita simak videonya berikut ini. Mama Sorghum, itulah julukan pada Maria Loretta. Julukan itu cukup beralasan karena perempuan yang tinggal di desa Panjinian Adonarap, Flores Timur ini terus berupaya membangun kesadaran masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menanam dan mengkonsumsi sorghum. Menurut Loretta, sorghum merupakan pangan lokal dan cocok untuk dibudidayakan di daerah lahan kering dan iklim seperti di NTT. Sorghum juga pernah menjadi makanan pokok masyarakat NTT. Namun, kebijakan untuk menjadikan beras sebagai makanan pokok pada tahun 70-an membuat warga meninggalkan sorghum. Maria Loretta mulai menanam sorghum pada tahun 2007 dengan modal 7 biji sorghum. Ia dan sang suami, Jeremias Deletor, berburu bibit sorghum ke berbagai daerah di NTT. Sejak tahun 2010, Loretta mulai dikenal dan banyak petani yang mengundangnya untuk berbagi ilmu tentang sorghum. Di antaranya petani dari Manggarai Barat, Ngada, Rote, dan wilayah lain di NTT. Mulai tahun 2014, Loretta bekerja sama dengan Keuskupan Larantuka dalam mengembangkan sorghum. Ia juga didukung oleh Yayasan Kehati dan Kementerian Pertanian. Hampir 70% daerah di NTT telah dikunjungi Loretta. Dan masyarakat mulai peduli dengan sorghum. Sorghum juga telah menjadi pangan alternatif selain beras dan jagung. Warga juga mengolah tepung sorghum menjadi berbagai olahan makanan, di antaranya kue. Berkat usahanya, Maria Loretta menerima banyak penghargaan. Bagi Loretta, penghargaan yang diterimanya menjadi penyemangat untuk terus mendorong petani menjaga ketahanan pangan melalui sorghum. Hadirin dan pemirsa, karena Maria Loretta berhalangan hadir, mari kita sambut putra tercinta Benedicto Brian. Para hadirin yang saya hormati, pada hari ini saya mewakili mama saya, Maria Loretta, yang kebetulan sedang memenuhi undangan dari Kedutaan Besar India untuk menghadiri ASEAN India Millet Festival di New Delhi, yang kebetulan juga terjadi pada hari ini. Oleh karena itu, sama sekali tidak menyurutkan niat dan semangat beliau untuk bisa hadir bersama kita di sini. Oleh karena itu, beliau sudah menitipkan pesan kepada kita semua di sini melalui sebuah video. Nah, berikut kita akan saksikan dan simak video pesan dari beliau. Saya Maria Loretta dari Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, mengucapkan terima kasih kepada PT Pupuk Indonesia Persero dan Kick Andy Metro TV yang telah memberikan penghargaan Sparma Bumi, sebuah kado yang sangat istimewa bagi saya di penghujung tahun 2023. Mohon maaf, saya malam ini tak bisa menerima langsung penghargaan ini, tetapi saya juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar yang selalu mendukung saya, kemudian kepada Bapak Uskup Larantuka, kepada pimpinan Yaspensel Keuskupan Larantuka,
teman-teman di Yayasan Kahati, Asoka, Samdana, dan teman-teman media dimanapun Anda berada, teristimewa penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh teman-teman petani yang mendukung gerakan sorghum yang ada di Pulau Lembata, di Pulau Flores, di Pulau Solor, di Pulau Adonara, dan pulau-pulau lainnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, terima kasih. Ya, baik. Mungkin sedikit cerita. Pertama kali ibu saya itu diundang di Kick Andy itu pada tahun 2012 waktu itu. Pada saat itu saya juga masih kecil dan saya hanya memperhatikan karena waktu saya tidak ikut, jadi saya memperhatikan dari rumah. Dan sejak pertama kali menerima penghargaan tersebut, itu kami sama sekali tidak pernah berhenti untuk berjuang bersama Mama Loretta, itu ibu saya sendiri. Sebesar itulah dampak dari penghargaan ini terhadap kami. Dan juga dengan penghargaan ini bukan menjadi sebuah akhir, tetapi menjadi awal perubahan positif yang lebih besar di depannya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada PT Pupuk Indonesia Persero, kepada Metro TV dan Kick Andy. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Benedikto Brian. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dagale kota ini dan gesong-gesong lelelune lebita. Lalu sila sol mi fa sol lele pidi fa fa rebi udami do 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 mi do mu fa mi re elele 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 lalu sila sol mi fa sol lele pidi fa fa rebi udami do 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 mi do mu fa mi re. Gesong-gesong lelelune lebita. Mamere dagale kota ini popin gesong-gesong lelelune lebita. Sekarang kan ada
setia tulus padamu. Dipersembahkan oleh Malam penganugerahan Swarna Bumi Award 2023 masih berlanjut. Berikutnya sosok yang satu ini tidak hanya menyelamatkan bibit-bibit pisang lokal. Idenya membudidayakan tanaman pisang di dusunnya juga membawa kesejahteraan bagi warga. Nah, siapa sangka pria jebolan kejar paket B ini mampu menghasilkan pestisida pertanian yang berkualitas dan diakui beberapa peneliti pertanian dari luar negeri. Berkat inovasinya, sosok berusia 72 tahun ini pun mendapatkan julukan Profesor Pisang. Nah, siapa sosok pahlawan Swarna Bumi Award 2023 ini? Mari kita simak bersama video berikut ini. Usia yang tidak lagi muda tak menghambat seseorang untuk berinovasi selama ada kemauan dan kreativitas. Seperti halnya Lasio Saifuddin, pria berusia 72 tahun ini mampu membudidayakan tanaman pisang dengan ratusan bibit varietas pisang dari berbagai daerah dengan metode temuannya. Pria asal dusun Ponggok, Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini mulai membudidayakan pisang setelah kehidupannya sempat terpuruk akibat bencana gempa bumi yang terjadi di daerahnya pada tahun 2006 silam. Dalam upaya untuk membalikkan keadaan, Lasio mencetuskan ide pemberdayaan warga dalam menanam tanaman pisang. Alasan Lasio memilih pisang sebagai objek budidayanya karena bibitnya murah dan bisa ditanam di mana saja. Dalam melakukan budidaya pisang, Lasio menggunakan pupuk organik, pestisida alami, dan agen hayati hasil racikannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pestisida alami berasal dari tanaman yang ia tanam sendiri, di antaranya umbi temu ireng, temulawak, daun misoni, daun sambiloto, dan daun pepaya. Atas temuannya dalam pembibitan dan budidaya pisang secara alami tersebut, Lasio dijuluki Profesor Pisang. Bahkan dalam menemukan metode alami budidaya pisang itu, Lasio pernah diundang ke Italia pada tahun 2016 untuk menghadiri seminar internasional. Di sana Lasio diundang menjadi pembicara untuk mewakili Indonesia atas keberhasilannya membudidayakan tanaman pisang dengan metode yang berbeda daripada yang lain. Tak ingin sukses sendiri, budidaya tanaman pisang secara alami ini Lasio bagikan kepada warga di dusunnya. Dan hasilnya, banyak warga yang sejahtera setelah ikut membudidayakan tanaman pisang ala Lasio. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut Lasio Saifuddin sebagai pahlawan Swarna Bumi 2023. Selamat malam saudara-saudaraku yang kami hormati, terlebih beliau Bapak Kementerian dari BUMN dan Bapak Direktur dari PT Pupuk Indonesia yang kami hormati, beliau Bapak Pimpinan Metro TV sekaligus Bapak Bang Kik Endi yang kami hormati pula dan kami sangat mencintainya.
Pertama-tama kami telah mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai unsur yang ada di wilayah Kabupaten Bantul yang pada dasarnya beliau mulai dari warga masyarakat yang mendukung kegiatan saya pasca gempa mengadakan dengan Pak Kepala Desa atau Pak Lurah. Saya mohon untuk membangkitkan warga adalah kita menanam pisang, karena apa? Pisang itu mudah dan murah dan di lingkungan kita ada. Istilahnya bibit tinggal njaluk minta. Dengan demikian setelah itu Bapak Kepala Desa Edi Murjito SPD itu memberikan perdes, barang siapa yang menanam 50 sampai 100 saya berikan bibitnya. Saya terus alhamdulillah terus saya 100. Dengan demikian setelah itu memang yang namanya budidaya tentu ada persyaratan supaya bisa bagus dan bisa panen dengan sesuai yang apa dicita dan yang dicintakan tentunya. Tidak lepas dari pertama, bibit, pengelolaan, pupuk. Tanpa ada itu semuanya kurang tercapai apa yang menjadi tujuan sebagai petani. Oleh karenanya saya bangga sekali pada saat ini karena apa? Kementerian BUMN maupun PT Pupuk yang sudah memberikan khususnya PT Pupuk Indonesia yang telah mendukung, maka marilah kita giatkan dan kita bangkitkan dengan pengelolaan dan penanaman yang baik dan betul. Oleh karenanya mungkin saya dalam penyampaian ini ada kekurangan maupun kesalahan, tapi saya mau ada pesan terhadap siapapun dan kapanpun. Dengan catatan yaitu adalah kita apabila mau usaha apa saja harus mempunyai modal. Modalnya bukan hanya yang banyak-banyak tapi 3M. Mumpung Pak Menteri ada. 3M itu bukan miliar. Tapi M1 melihat, M2 melaksanakan, M2 memahami, M3 melaksanakan. Jadi apabila kita sudah mempunyai modal 3M, maka akan berhasil dengan baik dan benar. Yaitu melihat, memahami, melaksanakan. Dengan bantuan dari berbagai warga masyarakat maupun pemerintah sekarang yang sangat peduli kepada warga masyarakat, sehingga kita harus terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Semoga ini dari semuanya bisa berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Lasio. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya
tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hari. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Cantik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Semua terima. Asik. Dari orang biasa. Terima lagu ini dari orang biasa. Tapi apa? Oh, cintaku luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya adalah hati yang setia, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah cintaku yang luar biasa. Tulus padamu. Terima kasih. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dipersembahkan oleh Na 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 na. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku sapa dirinya, oh dia sungguh mempesona. Harus berkata apa? Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada jumpa. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya.
Ku menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta, oh ini kan cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. 1, 2, 3, come on everybody, come on, come on, come on, come on, come on, come on, give it up. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta pada. Lebih keras lagi. Ini kan rasanya, oh ini kan terasa bahagia saat jumpa. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Iya, hadirin dan pemirsa, acara Suwarna Bumi Award 2023 masih berlanjut ya, Egan? Berikutnya sosok pemuda ini merupakan pelopor wisata alam Desa Ngelanggeran, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Ia mampu menggerakkan para pemuda di Desa Ngelanggeran untuk memajukan desanya dengan mengembangkan potensi wisata dan pertanian yang berujung pada kesejahteraan warga desa. Pengembangan wisata dapat mendorong berkembangnya sektor pertanian dan peternakan, begitu pula sebaliknya. Wisatawan yang berkunjung ke Ngelanggeran tidak hanya dapat menikmati keindahan alam Gunung Api Purba, namun juga bisa merasakan menjadi petani dan peternak, dan juga merasakan berbagai makanan dari olahan hasil pertanian dan peternakan warga Ngelanggeran. Siapa sosok pahlawan Suwarna Bumi 2023 ini? Mari kita simak bersama ya tayangan berikut ini. Desa adalah masa depan Indonesia. Dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi desa dapat membawa kesejahteraan bagi warga seperti di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sugeng Handoko adalah sosok di balik perubahan yang ada di Ngelanggeran. Pada tahun 1999, di usia relatif muda, Sugeng berhasil mendorong dan menginspirasi warga untuk melakukan konservasi di kawasan Gunung Api Purba dan menjadikan tujuan wisata. Gempa Jogja tahun 2006 menjadikan warga Ngelanggeran makin kompak untuk terus melakukan penanaman pohon. Warga juga mulai menghidupkan potensi peternakan dan perkebunan dengan memelihara kambing dan menanam kakao, durian, serta kelengkeng untuk menunjang ekowisata yang mereka kembangkan. Pembangunan embung yang selesai pada tahun 2013 membuat kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan terus berkembang.
Kini kegiatan wisata di Ngelanggeran tidak hanya sebatas kegiatan trekking di kawasan Gunung Api Purba, namun menawarkan beragam paket wisata termasuk wisata edukasi. Dalam paket ini, wisatawan diajak melakukan kegiatan bersama masyarakat, diantaranya membatik dan memberi makan kambing. Di Ngelanggeran, kegiatan mengembangkan wisata dan pertanian serta peternakan saling mendukung yang membawa kesejahteraan pada warga. Ngelanggeran menjadi contoh sukses pemberdayaan masyarakat dan kesuksesan ini membangkitkan semangat masyarakat untuk menjaga lingkungan, mengembangkan usaha lokal, dan memperkuat kearifan lokal. Ya, hadirin pemirsa, mari kita sambut Sugeng Handoko sebagai pahlawan Suwarna Bumi 2023. Terima kasih. Yang pertama, saya sangat bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan ini. Yang kedua, kami terima kasih banyak kepada Pupuk Indonesia Persero dan juga Kick Andy dan Metro TV. Ini menjadi satu kebanggaan dan penyemangat bagi kami. Penghargaan ini juga kami dedikasikan kepada kedua orang tua saya. Beliau adalah petani yang membesarkan kami dengan kegiatan pertaniannya. Kemudian yang kedua dengan untuk masyarakat kami yang ada di Desa Ngelanggeran. Jadi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya mungkin kalau mengenal Gunung Kidul, dulu salah satu kabupaten yang sangat kental dengan konotasi negatifnya. Tapi saat ini alhamdulillah berkembang menjadi sebuah kabupaten yang belum lengkap kalau ke Jogja belum ke Gunung Kidul. Kenapa? Karena berkembang. Berkembang kenapa? Karena pemberdayaan masyarakat dan pertaniannya juga. Kami juga bersyukur peran pemuda itu menjadi penting. Saya mengajak kepada seluruh pemuda khususnya yang ada di desa. Pertanian itu kuat di desa. Desa itu adalah masa depan Indonesia. Kenapa? Karena pangan, air, udara bersih, itu semuanya ada di desa. Sehingga sebagai pemuda kita harus mengambil peran untuk turut mengembangkan dan membangun Indonesia dari desa. Kami juga sangat bersyukur dan baru kami rasakan tahun ini, alhamdulillah kemarin kami mendapatkan pupuk khusus kakao. Jadi ketika musim penghujan mulai itu kemarin kita juga sudah mendapatkan pupuk bersubsidi itu dan itu sangat dinanti dan petani kakao di desa kami sangat senang. Harapannya dengan pengembangan ekosistem ini kita akan semakin optimal. Kenapa? Karena pariwisata itu memberikan nilai tambah untuk pertanian dan peternakan yang ada di desa kami. Dan berkembangnya pertanian dan peternakan di desa kami itu juga mengangkat pariwisata yang ada di desa kami. Sehingga ini menjadi satu penguat orang akan semakin banyak untuk mereka berwisata ke desa dan ekonomi itu tumbuh. Kami juga bersyukur seiring dengan semakin berkembangnya desa kami, masyarakat kami yang dulu malu ketika kenalan menjadi petani, tapi saat ini dengan bangga. Kenapa? Karena mereka mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan pertaniannya. Mungkin itu yang kami sampaikan dan terima kasih sekali kesempatannya. Semoga ini menjadi satu penguat dan penyemangat bagi kami untuk bisa lebih baik lagi dalam proses menjaga alam, mengembangkan desa dan memakmurkan petani yang ada di Indonesia. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sugeng. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Buah naga itu hanya musiman. Dengan teknologi ini bisa panen sepanjang tahun dan tiap bulan.
Dipersembahkan oleh Bapak Ibu yang kami hormati dan tamu hadirin, sosok pahlawan pangan berikutnya adalah seorang pemuda pelopor petani buah naga di Dusun Tambakrejo, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Bermodalkan nekat dan belajar secara otodidak, ia mengembangkan pertanian buah naga dan menciptakan inovasi lampu penerangan yang berhasil mempercepat masa panen. Nah, berkat usaha kerasnya, mantan buruh migran ini mampu meningkatkan pendapatannya. Dan begitu pun petani buah naga lainnya juga ikut sejahtera. Siapa sosok pahlawan Suwarna Bumi 2023 ini? Mari kita simak video berikut ini. Dusun Tambakrejo, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur, dulu tak pernah diperhitungkan. Pemuda setempat cenderung lebih memilih jadi perantau atau TKI daripada menjadi petani. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan potensi buah naga. Namun di awal tahun 2013, semua berubah 180 derajat. Tepatnya ketika buah naga mulai dikembangkan oleh seorang pemuda bernama Edi Purwoko. Di tangan Edi, mantan buruh migran ini, secara otodidak ia mengembangkan buah naga menjadi komoditi yang dapat diperhitungkan dan bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dusun Tambakrejo. Tak hanya sekedar bertani buah naga, Edi juga menemukan sebuah inovasi lampu penerangan yang diberi nama LED Panaba. Berkat lampu temuannya ini, Edi dan petani buah naga lainnya dapat mempercepat panen buah naga dari yang biasanya panen hanya 6 bulan sekali, kini menjadi 1 bulan sekali. Sehingga pendapatan petani buah naga meningkat tajam. Tak berhenti sampai di situ. Kebun buah naga milik Edi dan petani lainnya pun mendadak menjadi kunjungan wisata. Pengunjung lokal maupun luar daerah banyak berdatangan untuk menikmati kesegaran buah naga dengan memetik langsung di kebun budidaya buah naga. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut Edi Purwoko sebagai pahlawan Suwarna Bumi 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali saya bisa berdiri di sini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga, istri yang selalu menyupport kegiatan kami mulai dari nol sekali. Kemudian Bupati Banyuwangi yang juga selalu komunikasi dan menyupport, dan juga PT PLN yang menyupport kegiatan lampu di persawahan kita, dan yang terutama adalah petani di seluruh Banyuwangi yang terhimpun dari Panaba atau kru Panaba yang selalu saya ajak berdiskusi dan selalu saya buat sulit untuk selalu bergerak ke sana kemari. Sedikit cerita bahwa ini adalah sesuatu yang pertama kali dicibir dan alhamdulillah sekarang menjadi sebuah senyuman dan bisa dibanggakan. Awal dari pernagaan ini juga kita mulai dari kampung yang kecil sekali karena ada hasil, dan kemudian kita berinovasi menggunakan perlampuan dimulai dari 2013 yang sekarang menjadi insya Allah di seluruh Banyuwangi bagian selatan sudah
75% memakai perlampuan ini, dan sekarang sudah diadopsi oleh basis-basis buah naga yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan juga memakai teknologi yang kita temukan. Bahkan mungkin yang di luar negeri pun memakai teknologi kita, meniru, tetapi mereka tidak terus terang, itu aja. Kemudian yang sangat bisa dibanggakan adalah yang dulu buah naga itu hanya musiman, dengan teknologi ini bisa panen sepanjang tahun dan tiap bulan. Dan satu lagi, buah naga yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh kebanyakan kesehatan atau untuk kosmetik, di Banyuwangi bisa memproduksi setiap tahun yaitu 100 ton per hari itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia Persero, Metro TV dan Kik Endi yang memberikan award ini. Insya Allah ini adalah awal dari perjuangan kita. Kita nggak pernah berpikir sampai di titik ini. Yang kita pikirkan hanya berbuat dan berbuat. Dan alhamdulillah hari ini semua terjawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pahlawan Suwarna Bumi Award 2023. Dipersembahkan oleh Kami juga mengundang kembali untuk seluruh pahlawan Suwarna Bumi 2023 untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Untuk memberikan penghargaan Suwarna Bumi Award 2023, kami mengundang Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero Bapak Rahmat Pribadi untuk naik ke panggung. Ya, selain trofi Pahlawan Suwarna Bumi 2023, juga akan mendapatkan apresiasi dari PT Pupuk Indonesia Persero senilai 25 juta rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi Bapak Ibu? Kita boleh foto bersama dulu. Pak Erick Thohir, Pak Rahmat, bersama dengan Pahlawan Suwarna Bumi Award 2023. Baik, terima kasih. Kami mohon Bapak Erick Thohir untuk tetap di tempat, kemudian Pak Rahmat dan seluruh pahlawan Suwarna Bumi 2023 untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Pak Erick Thohir, kami ingin pesan dan kesan Bapak terhadap pahlawan Suwarna Bumi 2023. Kami persilakan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tentu yang terhormat Bang Andi, sahabat saya yang terus konsisten membangun Indonesia yang lebih baik. Pak Komut, Pak Darmin, Pak Dirut, Pak Rahmat, terima kasih terus bertransformasi untuk pupuk Indonesia. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, ini panelis Dewan Juri, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, undangan yang hadir, tentu yang tidak kalah pentingnya Mbah Lasio, Pak Surono, Mas Edi, Mas Sugeng, Ibu Loreta yang merupakan pahlawan sesungguhnya untuk bangsa ini. Karena apa yang dibuat itu nyata, bukan fana, nyata. Seperti yang tadi dilihat bagaimana mereka benar-benar melakukan semuanya dengan hati. Dan tentu memang tantangan kita sebagai bangsa cukup kompleks. Penduduk kita yang akan terus tumbuh dari 280 menjadi 315 juta, itu 2035 kurang lebih. Artinya apa? Pangan menjadi isu yang sangat-sangat dipentingkan dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan. Apalagi kadang-kadang kita lupa, kita ini lautnya lebih banyak dari daratnya. 70% laut, 30% darat. Artinya sama, kebijakan mengenai tanah akan menjadi isu yang akan tarik-menarik, apakah buat pertanian, perkebunan, apakah buat lahan industri, pabrik, ataupun rumah tinggal. Kompleksitas itu akan kita hadapi. Lalu kalau kita bicara lagi, tadi ini Pak Dirut yang bisikin saya. 2045 jumlah petani kita kalau tidak ada regenerasi akan problem seperti yang di Jepang. Jepang sekarang sangat kesulitan mencari petani-petani baru. Bahkan banyak saya dengar beberapa anak muda Indonesia yang bekerja di Jepang. Belum lagi alam. Alam kita yang makin tidak bersahabat hari ini. Susah sekali memprediksi situasi ini. Nah tentu inilah yang kenapa selalu saya, kami, kita, baik di pemerintahan, baik di BUMN, dan tentu stakeholder yang hadir hari ini dari berbagai kementerian, masyarakat, ya, dan yang mungkin yang saya tidak bisa sebut satu persatu karena stakeholdernya ini besar. Sudah saatnya kita membuat kebijakan yang pro petani. Kita harus berani membuka diri, membangun ekosistem, tadi disampaikan oleh Pak Dirut, yang sangat transparan. Karena itu salah satunya saya tadi bicara sama Pak Komut, Pak Dirut, digitalisasi yang namanya distribusi pupuk harus segera dituntaskan. Karena ini menjadi bagian tadi salah satu penyelesaian daripada isu-isu kompleks yang saya sebutkan di awal. Tentu saya berharap kami tidak sempurna, saya tidak sempurna, kita tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau niat kita baik, niat kita sama-sama, insya Allah ada jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Ya, kini tiba saatnya kita untuk menyaksikan penampilan dari Endah Laras dan Woro Mustiko Ayu Ngguyu. Nah, untuk itu para hadirin kami mohon untuk tetap duduk di tempatnya masing-masing. Namun sebelumnya izinkan saya Kevin Egan dan saya Eva Wondong. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Suara Bumi Award tahun depan. Tipu ngelemah mlebu ngomah aja karo ayu seneng ati yo mas aja susah adimbang susah ayo padha guyu ayo guyu guyu meneh yen guyu
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.